Halo, sahabat-sahabat Mima dimanapun kalian berada. Mima doakan kalian selalu sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, di video kali ini Mima ingin mengupas secara mendalam tentang jika kamu sedang menjalin hubungan dengan seseorang dan ingin tahu bagaimana reaksi keluarganya ketika tahu tentang kamu. Oke, kita baca secara mendalam dan di video ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Kamu boleh pilih, rasakan energinya, bayangkan orang yang ingin kamu lihat dan keluarganya. Kamu rasakan berdasarkan feeling, ya. Kartu mana yang menarik hatimu. Ini aku bagi menjadi 4 bagian. File 1, file 2, file 3, file 4. Dan waktunya nanti akan aku taruh di line deskripsi ya. Kalian boleh lihat. File 1, kalian rasakan. Dan ini adalah file 2, file 3, dan file 4. Oke, berbicara tentang sebuah pernikahan, artinya menggabungkan antara dua keluarga ya. Jadi kamu tidak hanya menikah dengan orang tersebut, tetapi menikah harus menerima dan menghormati keluarga besarnya juga ya. Jika kamu ingin tahu bagaimana respon dan reaksi keluarganya dan tanggapan keluarganya tentang dirimu, ikuti video Mima selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Yuk. Terima kasih. Mima akan lanjut ke file number 1. Jadi kalau kalian masih bingung, aku bantu kalian memilih dengan gambar berikut ini. Halo, thank you yang sudah memilih file number 1 ya. Joy and contentment. Kita lihat ya bagaimana reaksi keluarganya, tanggapan keluarganya tentang dirimu. Berlaku untuk feminin maupun maskulin. Langsung saja Mima kocok kartunya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mima akan bacakan satu demi satu ya teman-teman ya. Ini adalah reading publik ya, bisa cocok dan bisa tidak. Ambil saja hikmahnya, yang tidak perlu diambil nggak usah diambil ya. Jadi kalau pembacaan ini kurang berkenan di hati kamu, ambil saja hikmahnya ya. Karena ini adalah reading publik, bukan reading privasi ya. Yang aku lihat tanggapan keluarganya tentang kamu ya. Orang tuanya itu takut kalau kamu menyakiti anaknya. Orang tuanya, keluarganya takut sekali kalau kamu menyakiti, mengecewakan, menelantarkan anaknya. Sepertinya anaknya ini pernah mengalami trauma yang cukup berat ya di dalam hubungan asmara. Dia takut kamu menyia-nyiakan anaknya. Keluarganya menganggap kamu adalah orang yang mau bekerja keras dan cukup berpotensi
maju ya, berpotensi maju dan orang yang dinilai bertanggung jawab, dan kamu adalah di mata mereka orang yang mempunyai masa depan yang bagus. Di lain sisi, penampilanmu dan caramu bersikap, ada rasa kekhawatiran di keluarganya, di keluarga besarnya, orang tuanya, jika anaknya dekat denganmu, akan dikecewakan, akan disia-siakan. Itu kekhawatiran keluarga besarnya ya. Mungkin karena melihat penampilan rambutmu, melihat penampilan bajumu, ataupun feeling dari orang tua ya. Ya, itu feeling bisa salah, bisa benar, tergantung orangnya. Kalau orangnya dekat dengan Tuhan, bisa jadi feelingnya benar. Tetapi kalau dia itu selalu berburuk sangka, banyak penyakit hati, ya itu bisa salah ya. Jadi keluarga besarnya itu belum mau menyetujui jika kamu dan anaknya ke jenjang yang lebih serius. Mereka maunya masih ingin mengenal lebih dalam siapa kamu yang sebenarnya, seperti itu. Takutnya dikecewakan di kemudian hari. Yang keluarga besarnya nilai seperti itu. Dan mereka berharap siapa tahu akan datang orang yang lebih baik dari kamu. Keluarganya sangat selektif ya. Tetapi pada akhirnya kamu akan memenangkan hati keluarganya. Pada akhirnya kamu akan memenangkan hati keluarganya ya. Kita akan membacakan lebih dalam lagi ya. Bagaimana perlakuan keluarganya terhadap calonmu ya. Jadi suatu keluarga itu akan membentuk sebuah habit terhadap seseorang ya. Jadi kita cari tahu bagaimana perlakuan keluarganya terhadap calonmu itu. Perlakuan ke orang tuanya, dia mendidik anaknya itu menjadi anak yang tegar dan tidak cengeng ya. Jadi kalau sedikit cengeng, orang tuanya akan bereaksi, jangan cengeng, gitu aja nangis. Ini tipe-tipe orang kolonial ya. Ya mungkin sudah mengalami pendidikan parenting, tapi kalau lebih melihat energi kartu ini, tipe orang tua yang masih memahami cara mendidik anak secara kolonial, keras ya. Dan setiap melakukan apapun, kalau tidak selesai mereka marah. Jadi anaknya itu dididik dan ditempa untuk melakukan apapun harus selesai, jangan tanggung-tanggung. Mereka berpikir ketika orang tersebut melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu akan sukses. Itu prinsip mereka seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat, apakah kira-kira calonmu itu juga serius denganmu ya? Kita lihat ya teman-teman ya. Aku akan pakai yang ini, Oracle. Kalau yang ngelihat dari kartu ini teman-teman ya, calonmu itu belum mau serius padamu ya. Ya hanya menjalankan hubungan yang ada, tetapi kalau diajak ke jenjang yang lebih serius dia masih belum mau.
dia masih butuh meyakinkan dirinya kalau kamu itu orang yang benar-benar jodohnya atau benar-benar pilihan dari Tuhan. Orang ini sangat selektif dalam memilih, ya. Dan juga dia sangat berhati-hati, mungkin karena cara didikan orang tuanya ya yang keras padanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan terima kasih yang sudah melihat file 1. Dan pada intinya saat ini dia masih hanya ingin mengenalmu lebih dalam, menikmati hari-hari bersamamu dan bersenang-senang denganmu. Hanya itu yang saat ini dia inginkan ya. Belum mau melangkah ke jenjang yang lebih serius. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan tonton video-video Mima selanjutnya ya. Thank you, bye-bye. Terima kasih yang sudah memilih file 2. Kita lihat ya, bagaimana tanggapan calon pasangan hidupmu, calon keluarganya ya, calon keluarganya maksudnya, calon mertuamu, calon keluarga besarnya, calon keluarga besar ya, salah melulu gue, calon keluarga besarmu ya, tanggapan mereka tentang dirimu ya. Gue mau pakai kartu yang itu aja. Aku kocok aja langsung ya teman-teman ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buka satu demi satu. Tanggapannya adalah kamu adalah orang yang banyak rezekinya, berkelimpahan, makmur, orang yang ceria, yang bisa diandalkan. Itu tanggapan keluarganya. Kamu juga orang yang mau kerja keras, ulet, ya gigih. Dan juga kamu orang yang smart, bisa diandalkan, bisa dimintai pendapat. Kamu juga orang yang bisa dimintai tolong bagi keluarganya. Di sisi lain, mereka menilai kamu adalah orang yang kekurangan kasih sayang ya, entah dari ayahmu, dari ibumu. Tanggapan mereka kamu adalah orang yang kurang kasih sayang. Mungkin sebagian dari kamu adalah anak yang ditinggal ibu, korban broken heart, bukan heart, broken home. Dari tadi aku salah terus ngomong ya. Atau juga kamu punya orang tua tapi kamu merasa seperti anak yatim, bisa juga. Atau kamu memang sudah yatim piatu. Ya, itu tanggapannya. Kamu adalah orang yang kurang kasih sayang dari orang tua. Kamu adalah orang yang mau bekerja keras dan mampu membahagiakan anaknya. Mereka percaya kalau anaknya bersamamu akan bahagia dan mempunyai anak-anak yang lucu kelak ya, dikaruniai anak yang lucu. Di satu sisi
Mereka takut kalau mereka mengecewakan kamu. Ada rasa takut kalau anaknya mengecewakan kamu. Seperti itu, teman-teman. Aku akan lihat dari kartu yang selanjutnya ya. Apakah anaknya serius padamu? Kenapa orang tuanya takut kalau anaknya mengecewakanmu? Kalau dilihat dari kartu ini, ya, anaknya ini sering calonmu itu sering berubah mood secara cepat ya. Perubahan moodnya naik turun secara cepat. Jadi hari ini sayang, besok bisa berubah. Emosinya itu meledak-ledak yang aku lihat di kartu ini ya, calonmu itu. So, keluarganya welcome sama kamu, cuman mereka khawatir. Ternyata yang dikhawatirkan adalah mereka khawatir kalau kamu kecewa dengan anaknya. Keluarga besarnya sedikit khawatir kalau kamu tidak bahagia dengan anaknya, karena anaknya itu orang yang gampang meledak-ledak. Bisa jadi karena ada trauma, bisa jadi karena pernah dikecewakan. Jadi ada kalanya lagi baik-baik banget sama kamu, kalau lagi enggak, kamu bisa ketar-ketir dibuatnya ya. Kalau udah ngomong, calonmu itu lumayan pedas, membuat hatimu hancur berkeping-keping. Tapi kalau lagi ada maunya, baik banget, kayak kucing Anggora yang, ini maaf ya, aku hanya memperumpamakan, seperti kucing Anggora yang jinak. Nah, itu kalau lagi ada maunya. Tapi ya ini tidak resonate untuk semua orang, bisa cocok dan bisa tidak. Ya, teman-teman ya. So, aku mau lihat apakah akhirnya kamu akan menikah dengan calonmu itu. Langsung saja kita lihat dari kartu yang ini. Ini salah satu oracle favorit aku. Jadi calonmu itu masih ingin menghabiskan waktunya sendiri ya. Jadi kalau kamu memang ingin menikahinya, kamu dianjurkan untuk membantunya keluar dari zona ketakutannya. Yang kelihatan calonmu itu adalah manusia yang penuh dengan ketakutan, sehingga moodnya gampang berubah. Kadang pemarah, kadang lagi baik-baik, lagi ada maunya baik ya. Bisa berjodoh dengan dia. Situasi kalian itu membuat kalian saling mencintai. Kalian saling mengisi, intinya begitu. Tapi sebelum kamu menikah dengan orang yang gampang meledak-ledak, kadang baik kadang enggak ya, kamu harus membantunya keluar dari rasa ketakutan yang ada di hatinya. Ya, kamu harus membantunya keluar dari zona yang dia rasakan. Ya. Intinya kamu harus belajar dari pengalaman yang sudah bersamanya. Kamu pasti tahu sikap dia. Bagaimana perlakuannya terhadapmu ketika ada orang, ketika di depan orang. Kalau dia
itu meledak-ledak, gampang emosian ya. Tentu saja kalau kamu ingin menikah dengan dia, bisa saja toh keluarganya sudah welcome kepadamu. Kenapa tidak? Cuman semesta berpesan kepadamu untuk menganjurkan kamu membantunya keluar dari zona tersebut. Zona di mana pikiran yang memenjarakan perasaannya. Sehingga dia terpenjara dengan apa yang dia khawatirkan. Sebenarnya itu sangat mengganggu, dia pun terganggu dengan kondisi tersebut ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat point number 2. Yang belum subscribe, mohon subscribe. Thank you, bye-bye. Halo. Terima kasih ya yang sudah melihat file dan memilih file number 3 ya. Ini dia kartunya. Oke teman-teman. Langsung saja aku kocok kartunya. Jadi bagaimana ya kira-kira tanggapan keluarga besarnya tentang kamu? Kita akan membaca secara mendalam di video kali ini sesuai dengan pilihanmu file 3. Oke, langsung saja dari kartu ini ya teman-teman ya. Di mata keluarganya kamu adalah orang yang monoton ya teman-teman ya. Energi kartu ini mengatakan bagi mereka kamu orang yang monoton dan tidak neko-neko. Kamu adalah tipe manusia yang monoton, tidak neko-neko, dan juga sangat mencintai anaknya ya, sehingga terlihat kamu di sini manusia yang pasrah dan menerima anaknya apa adanya. Walaupun sebenarnya kamu adalah orang yang kekar ya dari luar ya, dari dalam kamu orang yang hatinya lembut dan kamu sudah menerima orang tersebut apa adanya ya, menerima kekurangan dan kelebihannya. Di mata keluarganya, kamu adalah orang yang berpotensi kaya raya dan juga bisa dipercaya. Jadi kamu bisa menyulap sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Keluarga besarnya sangat setuju dengan hubungan kalian karena kamu termasuk orang yang loyal ya. Kamu mau membantu secara uang maupun tenaga. Dan mereka berpikir kalau anaknya jadi sama kamu, maka anaknya akan memiliki masa depan yang cerah, yang bahagia, dan juga mereka senang welcome sama kamu ya. So kita lihat, kalau keluarganya welcome, apakah calonmu itu benar-benar mencintaimu? Kita lihat dari kartu ini. 1, 2, 3. Aku ngomongnya
sedikit pelan karena aku punya bayi sedang tidur. Bukan bayi sih, tepatnya balita. Calonmu itu orang yang penuh dengan kecurigaan dan cemburu membabi buta kepadamu. Tapi dia cinta padamu. Dia cinta, cuma dia cemburu, suka kadang menuduh kamu yang tidak. Padahal itu tidak, dia tuduh-tuduh kamu terus. Karena dia takut dikecewakan. Ya, dia cinta padamu, cuman rasa cemburunya itu tinggi, dan terkadang itulah yang membuat kamu capek hati dengan hubungan bersamanya. Tetapi kamu sudah menerima dia apa adanya. Kamu orang baik ya. Semesta menyarankan untuk kalian berdua ya, untuk melepaskan emosi negatif yang ada, ya, memaafkan masa lalu, memaafkan diri sendiri, ya. Mungkin ketika ramai kamu tidak tahu luka batin apa yang masih kamu simpan di alam bawah sadar, tetapi ketika kamu sendiri, kamu akan teringat suatu masa, misalnya waktu kamu masih SMP, waktu kamu masih SMA, kamu ingat dimarahin orang tua, ataupun kamu dipukul paman kamu. Nah, itu contoh luka batin. Tapi kalau lihat dari kartu ini, kalian saling mencintai, ya. Cinta bisa menyembuhkan, cinta juga bisa mengobati. Tetapi ketika cinta itu hadir, dan dimana kalian belum mau menerima luka tersebut dan mengobatinya, cinta bisa menghancurkan hubungan. So, kalau kamu mau hubungan kamu berjalan baik, kamu harus mencoba memaafkan diri kamu, memaafkan masa lalu, ya. Begitupun dia, kamu ajak dia bersama-sama untuk sembuh dari trauma-trauma yang pernah kalian rasakan, ya. Dengan begitu, cinta bisa menyembuhkan. Oke? Romantis ya. Karena terkadang emosi dari kalian itu meletup-letup, tetapi lebih ke pasanganmu ya, calon kamu itu lebih, dari kartu ini kelihatan sekali yang lebih meletup-letup sebenarnya adalah calon pasangan hidupmu. Maka dari situ dibutuhkan penyembuhan, memaafkan diri sendiri, dan juga semesta berpesan untukmu, ya, walaupun kamu banyak disakiti, waktu kecil banyak dihina, ataupun kamu banyak dibully, ya, maafkan itu, karena percaya diri adalah kunci suksesmu. Percaya diri adalah kunci suksesmu, ya.
ini berlaku untuk semua horoskop ya teman-teman ya. Pembacaan ini. So thank you yang sudah melihat file 3. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video Mima yang berikutnya. Bye bye. Halo, thank you yang sudah memilih file number 4. Langsung saja ya, kita kocok kartunya. Tanggapan keluarga besarnya tentang kamu. Kamu adalah orang yang ramah, ceria, ya. Tanggapan keluarganya, kamu juga orang yang penuh kasih sayang, hangat, humble ya di depan orang, di depan mereka, di lingkungan mereka, di lingkungan keluarga calon pasanganmu. Kamu adalah orang yang hangat, ramah, dan juga humble ya. Kamu juga terlihat manja di hadapan mereka ya. Namun di sisi lain ya, bagi mereka kamu adalah orang yang terlihat sering dikecewakan dengan keluargamu. Itu loh, ini yang kelihatannya. Tanggapan mereka ketika telah mengenalmu, ketika kamu sudah mengenal keluarga besarnya, mereka menilai kamu adalah orang yang sering dikecewakan di lingkungan keluarga kamu. Kamu orang yang sering dikecewakan atau sering tidak dianggap. Tapi kamu di mata mereka, kamu orang yang bijaksana dan juga bisa diandalkan, bekerja keras ya. Di hadapan mereka kamu seperti itu teman-teman ya. So aku mau lihat apakah calonmu itu serius denganmu. Kita lihat hatinya, apakah dicinta denganmu. Kalau keluarganya kan welcome sama kamu. Calonmu itu masih belum percaya penuh padamu. Dia masih mencintaimu baru separuh hati. Ya, tidak sepenuh hatinya. Dia masih belum percaya penuh padamu. Baginya melangkah ke jenjang yang lebih serius itu masih belum ada di kamusnya. Baginya masih ingin sendiri dulu gitu ya. So tapi endingnya kalau kamu mau berjodoh sama dia, ada garis jodohnya ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan aku mau lihat dari kartu ini lagi. Kalau kamu mau menerima dia sebagai pasangan hidupmu, kamu harus bersabar dengan sikap keras kepalanya. Dia seperti batu karang yang susah dilembutkan ya, butuh perjuangan untuk melunakkan sifat aslinya. Itu keras kepala, sangat keras.
Dari tadi ini keluar terus ya. Dari file 1, file 2, file 3. Aku nggak tahu kenapa keluar terus sampai file 4. Kamu harus membantunya menyembuhkan luka-luka jiwanya kalau kamu mau menikahinya. Jadi sebelum nikah, kalian harus saling memaafkan, sembuh dari luka batin, memaafkan diri sendiri, agar hubungan kalian itu ke depannya jadi enak ya. Dan dia juga orang yang fokus ya, dia kalau ada maunya, kalau dibilang A ya A, nggak bisa B, karena dia orang yang keras sekali, keras kepala. Jadi kamu harus belajar